Halo Pak Mubazir, belum ada suaranya Bapak. Bapak nge-mute sendiri, Pak Mubazir. Halo. Icon yang diklik, yang icon mic, Pak Ya. Mubazir. Nah, ya sudah Bapak. Oke, kepada Bapak Ibu dalam 1 jam ini saya ingin membuat mereview dan saya bisa lakukan terkait dengan penulisan karena saya sayang melihat sebenarnya bagus untuk kita. Yang pertama pada pertemuan saya pertama dengan Bapak Ibu semua, saya ingin memastikan bahwa Bapak dan Ibu referensi. Jadi kalau kita lihat di sini Bu Damayanti ya, misalnya Bu Damayanti itu memiliki referensi yang, nah inti dari referensi itu adalah menunjukkan bahwa kita itu punya scholarship. Saya itu ahli apa, bisa dilihat dari, atau saya itu perhatiannya apa, fokusnya apa. Nah kalau Damayanti ini Bu Damayanti deh kalau nggak salah. Papernya ini Bu Damayanti. Itu kalau saya lihat di sini adalah current HIV/AIDS report, Journal of Health Communication, Journal of Qualitative Report, Journal of Iranian Journal of Public Health, AIDS and Behaviors, Journal of the International AIDS Society, Health Policy and Planning, Public Health, Human Resource for Health. Nah ini memang kalau saya lihat di sini, memang perspektifnya tuh sangat bervariasi. Saya gampangnya lihat di dua jurnal Health Policy and Planning. Jadi ada Health Policy and Bu Damayanti ini adalah seorang Health Policy dan Planning Analysis, ya bisa juga Health. Nah kalau Health Policy and Planning itu memang kebetulan sebetulnya juga ada Public Health ya. Kalau jurnal Public Health itu ada dua, BMC Public Health ini darah ya, ini yang Public Health. Terus yang satu lagi ada Public Health lagi, ada di Iranian Journal of Public Health. Public Health. Nah, sebenarnya kalau kita ingin menulis seperti ini, kalau kita bilang itu perspektif public health, itu berbeda dengan perspektif policy. Memang di dalam health policy, kita lihat isu-isunya itu desentralisasi misalnya, ya. Isunya desentralisasi. Lalu di health policy juga ada bicara investmentalized health system tadi, ini health policy. Kansinya saja, saya sudah bilang, ya ini yang jadi analis ya, saya bisa memastikan bahwa Bu Damayanti ini tertarik mendiskusikan why decentralization is very important for HIV/AIDS. Kalau saya lihat di sini, saya sudah bisa, jadi ini memang dia akhirnya desentralisasi ya, memang nyebutnya begitu. Jadi saya juga kalau dalam bahasa lainnya, supaya menarik, saya buat why decentralization is important for HIV/AIDS service. Nah, jadi dia masuk ke pelayanan primer juga. Why decentralization in primary healthcare is important, is a must misalnya for HIV/AIDS service. Itu sudah sangat menarik. Nah, seperti ini maka, nah ini saya mudahnya ya. Saya mudahnya tuh saya langsung
kasih contoh, ini aslinya tetap seperti itu ya, saya nggak ubah. Nah, lalu yang saya lakukan untuk membuat topik itu menjadi jelas, nah ini saya copy ininya nih. Saya copy referensinya menjadi seperti ini. Nah, jadi kalau saya membuat paper, saya harus tahu judul dan ininya. Karena ini masalah desentralisasi, maka saya akan tulis isu desentralisasi ini memang di awal-awal. Jadi ini ya, saya nyebutnya, saya buat outline dahulu. Outline-nya tuh di sini. Ini ya pasien beruntung jika desentralisasi. Nah, ini ada kata di sini, from the patient quality of life, service in Cameroon. Jadi kalau untungnya tuh, jadi poinnya tuh beruntung jika desentralisasi. Cuma yang kedua yang desentralisasi, saya bisa duga bahwa dual indices for priority investment decentralization, dual index, bahwa pentingnya service itu ini. Nah, jadi ini mesti lebih umum dari yang tadi. Jadi ini saya taruh di lebih atas dari ini. Yang saya sebut saja bahwa dua isu penting yang membuat indeks, berarti ada dua hal indikator, ya. Hal yang penting yang membuat desentralisasi penting untuk HIV services. Nah, jadi kalau saya buat seperti ini nih, langsung bold. Nah, yang keduanya saya bilang, seandainya memang di situ tadi belum bicara itu, nah terutama pasien beruntung. Nah, pasien kita tadi buat nomor 3, building policy making. Sini kalau kita lihat penting bahwa policy making. Jadi saya menyebutnya ini saya sebut saja, saya sebut bahwa ini mestinya tuh desentralisasi penting, tapi nah di sini ini saya mau bilang bahwa kebijakan kesehatan daerah penting dibangun. Nah, jadi takutnya dulu, ya ini dulu, kalau ini dia bilangnya apa, in ministry. Dulu kebijakan kesehatan kita lebih terpusat ke national program. Nah, di sini, nah jadi ini saya masukkan ke sini. Jadi saya buat poin-poin apa yang mau saya sebut dulu kebijakan. Nah, desentralisasi jadi. Terus yang kelima, systematic public health research prevention mother and child. Nah, ini saya diamkan dulu. Lalu barrier and facilitating uptake. Nah, ini sama. Lalu yang terakhir economic and social factor, some of most common barrier. Nah, ini bicara barrier, preventing, ini masalah akses untuk layanan HIV. Ini saya kasih ini. Nah, kalau saya lihat seperti ini, maka ini justru terpenting. Nah, ini saya taruh di atas dulu. Jadi masalah kita tuh masalah akses penduduk. Terus saya lihat lagi primary healthcare strategy. Ya, ini juga penting bahwa akses yang paling adalah primary healthcare. Ini masuk. Ini Anda lihat dulu ya.
Jadi akses menjadi masalah, kemudian solusinya ada ini, ya, gitu. Terus Marzan ini qualitative contribution to randomized control HIV. Nah ini yang ini nih. Nah terus kalau stigma and discrimination to, nah ini masuk ini. Jadi access without discrimination. Ini outline ini saya ide saya. Nah, ini saya bilang sangat penting untuk kita tekankan di dalam akses HIV, terutama akses without discrimination itu. Dan kemudian ada ini. Nah, setelah itu ini qualitative contribution, its stigma, ini kan India mother and child prevention, transmission, uptake, nah, lalu ini satu lagi combination prevention, new hope stopping epidemic, combination prevention. Nah, jadi ini kalau saya lihat artikel yang ini ya, semua ini cerita pentingnya pencegahan HIV dari ibu ke anak. Nah ini kalau saya menyebutnya, ini bahkan saya ingin ini nomor 1, ditaruh saya nomor 1 nih. Jadi kalau saya lihat sini, logika ini saya nyusun logika. Jadi kalau kita lihat referensi yang dimiliki ibu itu, maka nah ini poin 1, pentingnya pencegahan HIV. Sudah jelas, ada 4 artikel yang mendukung. Terus bahwa akses penduduk terhadap HIV itu masih bermasalah. Atau ada masalah sosial. Dan akses masalah itu dapat dipecahkan jika akses itu dimiliki tanpa ada diskriminasi. Ini ngikuti yang satu nama ini sangat dekat sekali hubungannya, ya. Terus akses yang paling dekat adalah primary health care. Nah, jadi karena akses primary health dekat, maka perlu dilakukan perubahan kebijakan. Dulu kebijakan itu adalah terpusat, sekarang harus didesentralisasikan. Lalu, nah isu penting mengapa isu penting di desentralisasi? Nah, terutama pasien sangat berguna untuk ini. Nah, jadi kalau saya nyebutnya bahwa akses dekat adalah primary health care, jadi kalau saya buat ini jadi artikel, maka saya bagi dalam 2. Ini pendahuluannya ini. Kemudian pentingnya primary health care yang anti stigma. Jadi itu ini saya sebut. Ceritanya, nah akses primary healthcare dan desentralisasi kebijakan. Nah, ini saya sudah buat seperti itu. Nah, jadi kalau saya yang membuat cerita ini, maka ini N ya. Ini saya ini saya buat. Ini enggak ya. Nah, jadi kalau saya lihat ini, maka kalau kita lihat sampingnya,
Bentar. Nah, jadi kalau kita lihat di samping sini, maka artikel tadi why decentralization in primary healthcare is a must for HIV/AIDS itu saya nulisnya ada 3 bagian: pendahuluan, pentingnya primary healthcare yang anti stigma, yang antinya, dan primary healthcare dan desentralisasi kebijakan. Nah, jadi waktu membuat paper kita tuh harus membuat outline-nya dahulu sebenarnya, baru kita cerita. Nah, ini kalau saya lihat yang punya saya. Coba kita lihat yang punya Bu Damayanti ini. Bu Damayanti. Nah, sebaiknya kalau kita membuat paper, kata-kata pendahuluan segala macam itu nggak usah kita sebut, tapi poin-poinnya yang penting. Nah, ini memang poin yang baik. Tapi kalau saya lihat yang punya saya, nah kalau saya sendarang begini, jadi saya sudah bisa terlihat sebetulnya untuk ini masalah pentingnya HIV penularan. Masalah ini pentingnya primary healthcare. Sebenarnya di sini ini nggak perlu primary healthcare dulu ya. Pentingnya fasilitas kesehatan, yang anti stigma, pentingnya akses fasilitas kesehatan. Nah, di dalamnya ada cerita ini. Nah, terus yang terakhir adalah pentingnya primary healthcare. Akses paling dekat adalah pansusnya kebijakan. Jadi kita ngegongnya itu pada bukti bahwa desentralisasi itu memberi keuntungan yang penting bagi pasiennya. Ini contohnya. Nah, kalau saya tinggal cerita, gampang sekali ceritanya. Kalau sudah ada outline seperti ini. Oke, siapa yang mau tanya? Tapi kalau membuat jebakan pendahuluan, kita ngomongnya berkepanjangan, hati-hati. Nah, itu satu, saya nyebutnya itu berkepanjangan. Terus di sini ya memang dia sudah nyebut masalah sosial dan akses ya di sini. Tapi sebetulnya di sini pendahuluannya itu pencegahan itu yang paling penting. Lalu aksesnya yang sulit. Oke, ada yang mau komentar sebentar? Lalu saya mau coba yang kedua seperti apa? Halo? Halo, Pak Suharni? halo, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau yang Ya, papernya ada yang sudah komentar? masuk, Pak. Ada komentar, silakan. Maksud saya, pendekatan saya ini menurut Anda masuk akal nggak? Kalau saya lebih penting Saya membuat kira sangat outline, membantu, poin-poin Pak. pentingnya dulu dalam paper itu berbasis pada references. Mudah kita lihatnya. Kalau seperti ini memang akhirnya dia karena Hah? Gimana? Ini ada Pak Ahmad Zubair. Ya, kita lihat. Memang saya lihat, coba saya lihat referensinya dulu. Ya, ini kalau saya melihat Pak Zubair harus referensi dulu. Sebab dengan referensi itu sebetulnya kita ingin memperkuat pendapat kita. Nah, kalau Bu Damayanti ini sudah benar, dia ingin memperkuatkan pikirannya bahwa desentralisasi itu penting, dan dia sudah mengutip ada from patient perspektifnya ini di health policy and planning. Jadi dia ingin bilang bahwa desentralisasi itu tidak ada pilihan karena dia menguntungkan pasien. Nah, dia semua udah ada referensinya. Ini yang saya nggak komentari. Kalau Bu Damayanti tadi sudah bagus, sudah. Tinggal dia tulis ceritanya yang menekankan poin ini apa pentingnya, poin ini apa. Jadi cerita panjang lebar ini, kalau kita nggak jelas poin atasnya di subnya ini, ya kita akan kemana-mana lagi. Nah, kalau dia bilang kebijakannya kapasitas, ya kalau saya bilang kapasitas ya memang penting dikembangkan. Makanya saya sebut sini perlu dilakukan kapasitas, tapi yang lokal, yang dulu kebijakannya terpusat, sekarang harus didesentralisasi atau di lokal. Nah, jadi dengan cara berpikir gitu kita dengan mudah membuatnya. Oke, kembali ke Pak Ahmad Zubair. Ini saya melihat referensi kurang. Jadi Anda belajar referensi dulu, cari, nggak apa-apa. Memang orang itu bicara tidak mungkin bicara seperti, justru serang tulisan itu justru dia membuat poin dengan pikiran orang lain sebagai bukti kuatnya.
Yang lalu Bu Aswatun, Bu Siti ini Wirausada Sleman. Baik, kita lihat referensinya. Oke, referensinya ada nih. Ini kalau saya melihat referensi yang ini, BKKBN terlalu luas, Riskesdas terlalu luas, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan teori. Nah, ini dia sudah bilang, dia kelihatannya pro pemberdayaan. Oke, lah. Nah, jadi kalau saya lihat ini, maka saya buatnya tuh gini. Ini saya kasih contoh. Ya, ini saya kasih contoh. Ini agak, ini orang Jogja nih kelihatannya ini. Ya, ini saya buat, saya buat baru aja, tanpa harus mengganggunya punya. Jadi kalau saya lihat seperti ini, maka saya mulai ketemu masalah di sini. Dia bilang, dia bilang bahwa pemberdayaan penting. Saya belum lihat argumennya. Nah, diurut besarkan. Ini masih umum atasnya. Markidanto pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Ini juga sama, penting. Ya udah, jadikan satu. Peranan ilmu kesehatan masyarakat dalam pembangunan kependudukan pasca. Peranan ilmu kesehatan masyarakat. Ya, ini public health perspektif. Penting ya. Tapi ya penting. Poin-poin besarnya dulu nih. Hamizar evaluasi kebijakan jaminan penurunan angka kematian ibu di Nah, ini yang jaminan. Nah, ini saya belum lihat. Ini apa maunya ini? Terus Aulia, polemik kebijakan integrasi jaminan kesehatan daerah. Oh, ini dia bicara tentang ini ya. Jadi mestinya SKN dan apa? Ini saya belum tahu. Jaminan kesehatan daerah, sistem jaminan kesehatan. Nah, kalau saya lihat ini kebijakan jaminan persalinan, jadi mestinya saya lihat ini akses persalinan dalam SKN. Public ini perspektif penting, pemberdayaan penting. Nah ini data ini kalau saya lihat demografi mungkin ya yang di sini juga cerita tentang akses pelayanan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang saya pikirkan adalah bagaimana membuat poin-poin penting ini jadi termasuk. Public health perspektif penting itu sudah jelas, ini bisa nomor 1. Dan salah satu cara untuk meningkatkan itu adalah dengan pemberdayaan. Nah, public health itu penting, lalu akses pelayanan penting, lalu ini juga akses pelayanan itu meskipun sudah ada asuransi pun, akses pelayanan dalam SKN pun masih bermasalah. Ini kalau saya nangkapnya. Nah, terus kalau akses pelayanan penting, lalu nah maka masyarakat pemberdayaan penting, masyarakat tidak boleh begitu saja begitu saja pasif dengan JKN. Nah, ini kalau saya lihat pesan pentingnya adalah bahwa meskipun masalah public health telah dilakukan, akses pelayanan sudah diberikan, kemudian ini ada contohnya akses pelayanan ini sudah dijalankan, tapi ya, dia seolah-olah ngelitik ini. Tapi ada dua ya, bisa dia ngelitik SKN, tapi dia bilang bahwa karena masalahnya gini, kalau dia bilang pemberdayaan, maka berarti SKN-nya nggak benar, sehingga perlu pemberdayaan. Ya toh? Nah, seperti ini kelihatannya pemberdayaan dalam perspektif kebijakan publik. Jadi terutama ya, jangan pasif. Jadi kelihatannya bahwa publik harus menjadi pengawas dalam sistem SKN. Nah, ini bisa.
Jadi pemberdayaan itu sebetulnya membuat kita harus lebih aktif untuk mengawasi. Nah ini bisa, jadi ini kalau saya buat ceritanya maka uh, 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 ya udah. Jadi ini kalau saya lihat public health perspektif, ya ini sekali lagi dari preferensi yang punya. Tapi kalau saya bilang referensinya ini perlu diupdate karena ya ini nggak apa-apa ya, referensi Indonesia sebabnya. Jadi akses pelayanan. Nah tapi akses pelayanan ini perlu bahasa apa yang referensi lebih bagus, lebih referensi internasional ada. Di sini juga perlu bahwa publik harus mengawasi itu banyak. Nah di sini harus ada referensi lain yang mendukung ini. Jadi gini ya ceritanya. Jadi itulah yang sebetulnya ingin saya bangun. Jadi kita membuat paper itu sebenarnya kita mengumpulkan bukti-bukti atau bahan-bahan ide-ide yang sudah ada, lalu kita gunakan ide-ide untuk mendukung pikiran kita. Kita tuh mensintesis baru. Ini Mbak siapa tadi yang tadi Ibu siapa orang Jogja nih? Bu Uswatun. Pak. Ya, peran public health dalam melawan HIV pas. Hah? Oh ini bukan ya? Ini toh Bu. Nah jadi yang wirausaha ini yang peran public health tanggulangan. Nah kalau saya nggak cocok karena idenya di dalam artikel itu ada pemberdayaan yang penting. Kata yang penting itu pemberdayaan. Jadi harusnya diskusinya itu tentang pemberdayaan sudah lebih jauh. Kalau ini masih umum lagi peran public health. Padahal peran public health-nya cuma ada satu yang diambil di dalam peran public health-nya cuma ini saja peran keilmuan umum. Jadi ya lemah. Kalau saya melihat maka argumen yang kuat adalah pentingnya pemberdayaan karena ini ada dua. Lebih kuat. Ini saya yakin akses masih bermasalah ini lalu ini juga mendukung ini saya kira ini jadi dia bilang bahwa ini harusnya seperti ini akses lalu ini dukungan oleh ini bagian dari ini. Jadi kalau kita lihat public health perspektif lalu akses persalinan, lalu pemberdayaan. Jadi meskipun kita sudah ada akses dengan JKN, nah ini terus tidak boleh. Ini ada dua yang buat pemberdayaan. Mestinya pemberdayaan itu. Karena ini saya minta kalau Anda tinggal, ini Bu Damayanti saya puji. Saya waktu saya melihat papernya Bu Damayanti saya nggak enak kalau nggak komentar karena dia sudah cukup bagus referensinya. Tinggal bagaimana dia mengegungnya, gong papernya. Jadi kalau gongnya patient terutama Buntung, jadi why decentralized primary healthcare is a must for this. Jadi kalau saya bilang why-nya itu adalah patient, jadi saya nyebut jawabannya why, jawabannya itu adalah patient get patient. Ya ini jawabannya itu adalah karena patient yang because we should take into considerations because patient should be taken into consideration. Jawab
Oh, Pak. Hanya itu makanya Halo, halo, halo. Putus, Ri. dia Halo, Halo Pak Mubazir, maaf Pak suaranya putus-putus Pak Mubazir. halo, di Jawa. halo. Halo Pak Mubazir, suaranya Oh, Pak. putus-putus Bapak. Uhuhu. Hanya itu di terakhir di sini tadi. Nah, ini termasuk tergantung gongnya. Gong dulu bilang, silakan ya Pak Zulkifli secara proses. Urung. Gobles. Halo. Ah, cu. Halo Pak Mubazir. Halo. Halo Pak Mubazir. Halo. Bapak, suaranya putus-putus Bapak. Halo Pak Arni. Halo, nggak kedengaran, Mas? Iya ini Pak Mubazir terdeteksi offline di sini Pak. Mungkin ditunggu sebentar Pak. Kalau sepertinya koneksi Pak Mubazir sedang tidak stabil. Ri, perlu ditelepon nggak, Ri? Ri, perlu ditelepon nggak? Mungkin perlu Pak. Hah? Ya mungkin perlu ditelepon sama Pak Harni dulu. Ini di sini Pak Mubazir terdeteksi offline. Halo, Pak Mop, suaranya nggak kedengaran, Pak. Iya, hilang suaranya dari sini. Sorry, sorry. Ah, ya kita bisa lanjut ke tapi itu direkam, Pak. Kalau misalnya kedengaran kita bisa sudah direkam, Pak. Tapi beberapa menit terakhir ini nggak hilang, Pak. Oh iya, iya, ya. Oke, makasih, Pak. Menurut saya, Pak, ini ada paper satu masuk, saya sudah kirim ke email Bapak. Oke, thank you. Ya, eh, iya, iya, iya. Ini sudah direkam di sini, Pak, nanti disampaikan ke mereka. Yuk. Nanti disampaikan ke sini, Pak, ya. Yuk, yuk, oke, oke. Iya, gimana? Kita tunggu beberapa menit lagi, Pak. Kalau misalnya nggak ketemu, kita akhiri. Oh, iya, iya, Pak. Oke, sorry. Ini baru panas ini. Baru panas. Iya, sudah 15.
Oke, gimana ya ganggu? Siap, siap. Terima kasih. Baru panas. Baru panas. Halo, Bapak Ibu sekalian. Halo, halo, Iya Pak, iya bisa ya, terdengar. eh, bisa terdengar ya. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, ada gangguan teknis, jadi suara Pak Mubasir tidak bisa kita tangkap. Sementara ini menunggu Pak Mubasir bisa mencari tempat yang mencari koneksi yang lebih baik lagi. Saya perlu sampaikan sampai pagi ini ada yang baru kirim juga papernya sebelum baru sampai ke Pak Mubasir. Rencana tadi semua paper masuk akan kita review langsung seperti ini. Nah, kepada Bapak Ibu sekalian yang belum mengirimkan papernya, segera untuk menyampaikan ke kita. Karena ini proses pembelajaran, untuk pelajaran kelas kita sudah selesai, kita sudah akan lanjutkan dengan sistem coaching dan Pak Mubasir bersedia untuk memberikan coaching ini. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan silakan bisa ditulis dan saya akan sampaikan ke Pak Mu. Halo? Halo, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Mungkin saya unmute Mas Henry. Halo Mas Henry, Ya. silakan ngomong. Mas Henry. Oke, ada pertanyaan dari Sulaiman Tasir sebenarnya Pak Harni. Udah ditulis, kita forward nanti pertanyaannya Pak Sulaiman. Ri, tolong di Iya, saya sudah forwardkan ke Pak Mubasir. Pak Mubasir masih terdeteksi offline. kalau ada pertanyaan Ada dari Mas Henry, Pak Harni sudah saya forward ke Pak Harni. review langsung. Yang pertama, jadi udah ya waktu untuk mereview langsung. Halo Bapak Studio Mini di FKM, mudah-mudahan jaringan lebih baik. Silakan dulu ya. Dari
Pak Hari, referensi pustakaan yang bisa di-download, apa ada alamat yang bisa di-share? Saya lihat saat ini saya tadi karena saya walaupun tetap mencari dulu literatur yang ada. Dulu masih mahasiswa S2 di referensi. Pertanyaan teknis Ari, Mbak ini langsung ke Ari. Nggak connect. Halo? Halo? Nah ini udah ada Halo? Ya. Tapi belum belum terdengar suara nih. Di sini sudah terdeteksi online lagi, tapi suaranya belum keluar. Sudah, kan udah di panelis jadi nggak mute ya. Dia udah auto. Oh, dismiss. Tak dismiss saya, terus nanti di situ buka lagi. Oke. Di leave dulu terus nanti buka lewat email lagi. Yo. Halo Pak Harni. Pak Harni dan teman-teman yang lain. Ini Pak Mob sedang mengusahakan untuk connect lagi ke webinar. Mungkin kita tunggu dulu beberapa saat. Ini sudah ditangani oleh IT-nya PKMK. Halo Ri. Ya Pak Harni. Ri itu nomor IP-nya Pak SMS itu. Kalau ditelepon Ri.
Halo? Belum, Pak. Oh ya. Suara Bapak nggak kedengaran. Oh iya ya Pak. Atau gimana pakainya Pak? Enggak. Suaranya Bapak nggak kedengaran Pak. Halo. Udah. Coba Oke, ya, ya. Ya, udah dengar? Sudah ya Pak ya. Sudah bisa, sudah bisa. Oke, yuk. Ini, halo, ini Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta Pak. Ya. Saya bacakan pertanyaannya Pak ya. Ya. Pertama ini menyangkut teknis dengan di UGM Pak. Waktu ini pengalaman beliau waktu saya di UI, saya bisa akses referensi di di perpustakaannya di UI. Apakah di UGM juga bisa kan gitu Pak? Kemudian Kalau yang punya Pak Suami, halo, ya, ya. saya melihat dari paparan yang disampaikan tadi, dilihat dari referensinya dulu, karena saya polanya dulu dalam pikiran dituangkan dalam konsep alur, walaupun tetap mencari referensinya. Ini komentar saja dari Bu Suratini, Pak. Ya, saya jawab ya. Ya. Ya, jadi yang pertama mengenai referensi, memang seharusnya kalau yang ikut khusus Pak Harni sebenarnya bisa diberi akses ke yang UGM karena Pak Harni kegiatannya di bawah UGM, PMK. Seharusnya bisa. Tetapi seandainya nggak bisa pun, sebenarnya tuh yang tahap awal ini adalah mencari melalui Google Scholar saja bisa bagus sebetulnya.
Cuman kalau Anda terkoneksi dengan UGM, kalau kita buka Google Scholars, maka akan langsung keluar mana yang bisa diambil di UGM, mana tidak. Ini Mas Ari, tolong waiting to view kebijakan Edge screen. Screen saya kok nggak keluar ya? Oke, yang kedua, memang kita bisa juga buat mengenai kita buat patokan dari kita, outline apa yang mau kita, misalnya masalah ini itu juga bisa sambil, tetapi akhirnya yang menentukan ide kita itu referensi yang kita punyai, karena referensi itu adalah alat kita untuk berargumen, atau referensi itu adalah bukti-bukti yang sudah ada yang bisa kita pakai untuk mendukung argumen kita. Jadi kalau menurut saya pola yang lama yang seperti kita buat ide kita dulu, ide brainstorming segala macam, bisa, tapi dia akhirnya itu diujungkan kepada referensi. Brainstorming itu hanya untuk cari referensi akhirnya. Kalau saya bicara ide ini, referensi bilang apa gitu. Nah, jadi pentingnya referensi itu memang pentingnya seorang sebagai ahli tadi. Kalau saya ahli organisasi, maka saya tahu persis ide-ide tentang organisasi yang dapat saya pakai untuk mendukung ide saya misalnya. Kalau Anda ahli health policy juga gitu, ahli apa. Oleh karena itu dulu waktu kita bicara mengenai diskusi pertama, saya selalu berpikir seorang penulis sebetulnya ingin mengatakan bahwa dia ahli apa dan mau berargumen tentang apa gitu. Nah, di situ kelihatan referensinya bagus. Kalau yang seperti kita mau nulis atau referensi nggak ada, berarti kita nulis seorang awam. Seorang awam itu sangat susah berargumentasi karena belum terdokumentasi bukti-bukti yang ingin dia pakai gitu. Itu kira-kira Pak Arni. Ini ada masih teknis Pak pertanyaannya, tapi baiklah kita bacakan ya Pak ya. Ya. Bagaimana membuat skema referensi? Apakah perlu ada framework juga untuk menentukan referensi itu? Pertanyaan dari Ahmad Zubairi. Kedua, Pak, selamat pagi Pak Muk. Apakah ada pembatasan untuk penulisan paper, misalnya halamannya, dari Bu Evelyn Tambunan dari Bandung? Ya, yang pertama tadi, apakah ada untuk mencari referensi ada frameworknya enggak? Tidak. Sebenarnya mana lebih dulu kita mau bilang apa? Sebenarnya gini, Mas Zubair tadi ya, Pak, sebaiknya kita menulis tuh tentang apa tuh? Tentang yang kita memiliki bukti-buktinya. Oleh karena itu, bagi seorang penulis mengumpulkan referensi itu sudah kegiatan sehari-hari mereka. Tinggal pada waktu isu tertentu, tinggal dia ambil referensi yang saya butuhkan untuk berargumen, untuk mendukung ide ini adalah ABCD. Jadi seorang penulis atau peneliti itu seorang kolektor dari ide-ide dalam bidangnya. Nah, jadi saya sendiri bilang gini, untuk peneliti pemula, kembali lagi harus baca referensi dulu. Jadi kalau dia nggak ada referensi, dia nggak akan ngomong. Artinya dia nggak ada bukti. Itu kita perlu ada meeting seperti ini lagi. Saya nggak keberatan untuk mendiskusikan kembali dari apa ya. Kadang-kadang ya di masalah kita itu adalah kita tuh nggak tahu kita ini mau berargumen dari sisi mana. Karena saya udah katakan health policy ada pendekatan sendiri, dalam public health perspektifnya lain lagi, macam-macam, primary healthcare perspektifnya sendiri lagi. Artinya tuh kita bisa mengumpulkan referensi yang terlalu banyak sudut pandangnya, tapi kita sebenarnya kalau udah fokus pada primary healthcare di dalam HIV/AIDS, sebetulnya referensinya cukup itu semua, tidak perlu terlalu jauh, dan kita memberi contoh-contoh problem-problem dalam primary healthcare yang terkait dengan stigma AIDS misalnya. Jadi itu dah. Nah yang kedua, Bu siapa yang dari Bandung itu bicara tadi, lupa saya persisnya apa tadi, lupa lagi. Kalau nggak salah pembatasan teknis sekali Pak, ini pembatasan halaman kayak gitu. Oke.
sebaiknya prinsipnya satu hal. Sebenarnya begini, prinsipnya menulis itu satu paragraf. Satu paragraf itu cukup 100 kata. Nah, tetapi di dalam 100 kata itu kita sebetulnya menyajikan bukti-bukti yang kuat yang ada di dalam referensi. Nah, meskipun hanya 100 kata saya menulis atau setengah halaman, tapi referensinya bisa 10 sampai 20 karena saya punya bukti-bukti untuk mendukungnya. Nah, jadi secara teknis, seorang penulis yang bagus itu bukan karena panjang pendeknya menulis, tapi ide yang dia gunakan untuk atau evidence yang dia gunakan untuk berargumen. Saya bilang bahwa desentralisasi itu penting. Apa alasannya? Karena menurut pasien seperti ini, menurut orang ini seperti ini, nah itu yang perlu kita punya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah buat setengah halaman sudah jelas, itu bagus sekali. Tetapi biasanya untuk berargumen tadi, kita harus cari bukti-bukti tadi. Untuk nambah bukti-bukti kadang-kadang bisa jadi 1,5 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman. Biasanya kalau kita punya referensi 25, ya kita bisa menulis sampai 2000 kata. Istilah saya 2000 kata. 2000 kata itu 8 halaman. Nah, biasanya untuk, kan saya banyak tulisan ya, tulisan yang sederhana itu 1 halaman, itu editorial atau komentari. Editorial atau komentaris. Jadi kita membuat komentar mengenai suatu masalah, suatu isu. Itu 1 halaman cukup, 1000 kata. Ibu coba buka Asia Pacific Journal of Public Health, nanti di situ ada bermacam-macam tulisan. Sayangnya, ini saya nggak bisa lagi waiting to view Mubasir Hasan berbasis screen, tapi nggak masuk di sini saya tadi. Sudah Bapak, saya sudah request untuk share screen Bapak. Ya, tapi kok nggak keluar-keluar? Iya, waiting to view Mubasir Hasan basis screen di sini Bapak statusnya. Iya, makanya itu aneh saya dari tadi. Oke Pak, mohon maaf Pak, ini ada satu lagi Pak, ini pertanyaannya ini sangat lapangan Pak. Kita minta pendapat dari Bapak. Pak Mubasir, apakah dalam menyusun masalah-masalah itu harus berdasarkan referensi ilmiah? Tadi udah jawab sebenarnya. Kalau berdasarkan pengalaman atau pengetahuan pribadi gimana tuh Pak? Itu pertanyaan dari Mas Sulaiman Tasik. Tapi untuk tulisan itu dia harus masuk ke dalam jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu ada perspektifnya, ada ahli-ahlinya gitu. Nah, sehingga kadang-kadang pengalaman itu umumnya lebih general, lebih kurang tajam. Nah, tetapi kalau Anda yang punya pengalaman betul-betul dan punya keahliannya, bisa saja menulis. Nah, itu bisa sangat bagus karena menjadi etnografi, jadi fenomenologi. Cuma, ya kita klaim bahwa saya memang menulis dalam bidang itu. Jadi kalau pengalaman tanpa kita sendiri tidak pernah menulis sebelumnya di bidang itu, ya tidak dipandang orang. Jadi misalnya ada itu Ali Henry Mintzberg. Sekarang ini saya Henry Mintzberg, dia sekarang kalau nulis nggak pakai referensi. Karena apa? Dia sudah punya 30 buku, punya jibunan referensi yang dia punya, sehingga dia tidak membutuhkan lagi, dia sudah validitasnya expert, orang itu omongannya itu sudah jadi kekuatan. Nah, tapi kalau kita belum validitas expert seperti itu, kita hanya bisa dihargai kalau kita punya rujukan referensi. Nah, kecuali Anda misalnya profesor dalam bidang itu ngomong, nggak mungkin agak dipakai, meskipun sekarang profesor ngomong tanpa referensi diketawain orang juga. Itu kelihatannya. Jadi pengalaman tadi untuk bisa bagus, kita bawa seorang ahli, lalu kita dokumentasi pengalaman itu, lalu ahli tadi pasti seorang ahli itu nggak mungkin dia melihat pengalaman seperti itu tidak ada referensi sebelumnya. Misalnya kita bilang konsep, misalnya ada stigma, orang di sini selalu dicibir, ya orang sudah bilang itu stigma namanya, banyak referensinya. Jadi kita bilang pengalaman kita ada yang dicibir, tapi kita nggak ada tahu pencibiran sebelumnya di tempat lain. Ada. Tapi jangan kecil hati, maksudnya pengalaman itu sebenarnya ini hanya butuh Anda, saya kenalkan bagaimana mencari referensi yang sesuai dengan pengalaman itu. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu barangkali untuk pertemuan kita pagi ini sudah
bisa kita lanjutkan diskusi lain pada kesempatan yang lain, atau kamu masih ada yang perlu disampaikan kepada peserta sekalian, Pak? Monggo. Ya, kalau saya melihat bahwa para peserta ini memang masih banyak butuh bantuan di dalam satu membangun perhatian fokus bahwa saya punya fokus ini dan saya harus mencari referensi di mana kalau saya punya fokus seperti ini. Nah, itu yang perlu dibantu sebenarnya. Jadi penulis itu sebetulnya tahap akhir dari sebuah pengumpulan informasi, evidence yang kita miliki, baru nulis terakhir. Tapi seringkali orang menulis tanpa persiapan yang cukup dari bukti-bukti, evidence, fokus dia sendiri gitu. Misalnya punya pengalaman tapi harusnya diskusikan juga dengan pengalaman orang lain yang ditulis dalam jurnal, sehingga akhirnya dia paham. Jadi menurut saya selama masih ada program ini, saya dengan senang hati kalau bahkan setiap minggu kita diskusi seperti ini 1 jam sangat menarik, tidak masalah. Baik. Oke. Baik Pak, terima kasih dan kita senang sekali tawaran Pak Muk memberikan waktu dan keahlian membimbing kita semua tentang penulisan ilmiah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita akan akhiri, tapi sebelum kita akhiri saya perlu sampaikan, selain dari penulisan di jurnal-jurnal ilmiah, kita juga akan memperkenalkan menulis artikel populer. Silakan pada hari Jumat ini kita akan juga mencoba mengundang praktisi yang pernah menulis di publikasi opini populer, misalnya di surat kabar atau di di buletin atau di buku-buku yang sikapnya populer. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, silakan pada hari Jumat pada jam yang sama kita juga akan membahas masalah tulisan-tulisan populer. Untuk pagi ini kita sudahi sampai di sini. Terima kasih banyak Pak Mubasir dan terima kasih banyak para peserta sekalian. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk kita semua. Kami mohon maaf ada gangguan-gangguan teknis di luar kapasitas kami untuk mengatasinya. Namun demikian kita terus akan melakukan kegiatan-kegiatan ini pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sukses menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.